Puji Tuhan, haleluya, shalom. Kita jumpa lagi untuk pendalaman Alkitab dengan satu pokok bahasan, dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita lebih dulu membaca dasar firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Yohanes 5 ayat 16 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tetapi itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan ayat firman Tuhan ini, seakan-akan terjadi satu kontradiksi dengan Roma pasal 6 ayat 23 mengatakan bahwa sebab upah dosa ialah maut. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Jadi, kalau kita perhatikan apa yang dimaksud dengan dosa yang tidak mendatangkan maut. Sedangkan di dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Apakah ayat ini terjadi kontradiksi? Nah, itu sebabnya kita mau membahas pada hari ini apa yang dimaksud dengan dosa yang tidak mendatangkan maut. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita mau menjelaskan ayat ini supaya kita dapat memahaminya, maka kita perhatikan bahwa apa yang ditulis di dalam 1 Yohanes 5 ayat 16 sampai 17, bahwa Yohanes tidak menjelaskan secara rinci dosa apa yang dimaksudkan yang tidak mendatangkan maut. Sedangkan dosa yang tidak dapat diampuni atau dosa yang mendatangkan maut atau tidak dapat diampuni adalah dosa yang menghujat Roh Kudus, seperti yang tertulis di dalam Matius 12 ayat 31 sampai 32. Demikian firman Tuhan, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Nah, jadi ada perbedaan. Ada dosa yang tidak mendatangkan maut, tetapi ada dosa yang tidak dapat diampuni dan mendatangkan maut, kematian kekal, adalah dosa yang menghujat Roh Kudus. Sedangkan hari ini kita berbicara tentang dosa yang tidak mendatangkan maut, adalah dosa yang telah diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi semua dosa itu akan mendatangkan kematian, maut, seperti yang tertulis dalam Roma 6 ayat 23. Tetapi ketika dosa itu telah diampuni oleh Tuhan Yesus, maka dosa itu tidak akan mendatangkan maut, kecuali menghujat Roh Kudus. Kalau menghujat Roh Kudus, dosanya sudah tidak akan diampuni. Tetapi ada berbagai dosa yang dilakukan manusia seperti mencuri, berzina, sombong, membunuh, berdusta, membenci, iri hati. Semua dosa ini tidak akan mendatangkan maut kalau dosa ini sudah diampuni oleh Tuhan Yesus melalui kematiannya di kayu salib. Jadi dosa-dosa ini tidak akan mendatangkan maut ketika dia telah meminta ampun akan segala dosa dan pelanggarannya kepada Tuhan, maka Tuhan Yesus akan mengampuninya
kematian Yesus telah menebus dosa-dosanya, maka dosa-dosa inilah yang dimaksud dengan dosa yang tidak mendatangkan maut. Sebab itu kalau dosa kita sudah diampuni, pelanggaran-pelanggaran kita, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu adalah dosa yang sudah diampuni oleh Tuhan Yesus, kita harus sungguh-sungguh bertobat. Kita harus sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Sebab semua dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita sudah diampuni oleh Tuhan. Bukan berarti kita terus mau hidup di dalam dosa, tapi karena kasih karunia Tuhan Yesus, semua dosa-dosa yang kita lakukan yang dahulu yang sudah diampuni oleh Tuhan itu tidak akan mendatangkan maut, asalkan kita hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kekudusan, hidup takut akan Tuhan. Jadi itulah yang dimaksud dengan dosa yang tidak mendatangkan maut, dosa-dosa yang sudah diampuni melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi ada bedanya dosa yang tidak dapat diampuni, yaitu hanya dosa yang menghujat Roh Kudus. Sebab orang yang menghujat Roh Kudus sudah tidak ada lagi pribadi Allah yang akan mengampuni dosanya. Sebab Roh Kudus adalah pribadi oknum yang ketiga. Kalau kita berdosa kepada Bapa, ada Yesus yang mengampuni. Kalau kita berdosa kepada Yesus, ada Roh Kudus yang mengisapkan dan mengampuni kita, sadar untuk tidak berbuat dosa lagi. Tetapi kalau kita sudah berbuat dosa atau menghujat Roh Kudus, berarti kita yang sudah mengerti kebenaran, mengerti akan pekerjaan Roh Kudus dan karunia akan Roh, tapi tetap berbuat dosa dan meninggalkan dan tidak mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu artinya Roh Kudus sudah tidak bekerja dalam hidup kita dan tidak ada lagi pengampunan bagi kita. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya dengan pengajaran ini kita mengerti apa yang dimaksud oleh firman Tuhan, dosa yang tidak mendatangkan maut. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus selalu melindungi, menyertai, dan memberkati kita. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin.